Ngerti nggak kamu? Ya, ini beras mahal kok makanan ditumpah-tumpahin. Ya, orang tuanya yang agak lain. Ya, pada waktu pembentukan selama 9 bulan di rahim, itu menentukan sifat anak. Ibunya yang takut ditinggalkan suaminya, itu akan menurunkan ketakutannya pada anak. Banyak orang bilang kan, wah istri ya harus taat, tunduk, dipukul tanda hormat, tunduk. Wah ini ngawur ini. Padahal bukan seperti itu firman Tuhan. Anak menerima KDRT, ya dibentak sama suaminya, dibentak, anak itu kan jadi keras. Orang yang melakukan seks sebelum nikah dan punya anak, itu ada akibatnya ternyata. Banyak orang yang punya pemikiran seperti kasih Kristus tuh sudah cukup buat kita. Artinya ya sudahlah, kalau buat salah nanti ya sudah Tuhan akan membereskan sendiri. Saya kurang sependapat. Halo Sobat Ngero, kembali lagi bersama dengan kita, yaitu di program Ngerumpi Rohani. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik parenting. Dan bisa menjadi tips ya buat kita gimana selama ini mungkin ketika parenting ya ngadepin anak-anak itu ada masa-masa mungkin kita kayak aduh kok susah banget ya. Sudah punya anak San? Belum. anak murid ada. Anak murid gitu ya kan. Nah, jadi ini juga bisa menjadi tips mungkin buat orang tua di sana, Bapak Ibu ya, yang mungkin sulit banget ya. Kadang kita itu beberapa kali saya melihat ya, insiden misalnya panggilin atau marahin anak itu bisa, awas kamu ya, ayo sini kayak gitu ya. Jadi bisa yang kayak oh iya kan saya di lokasi itu ya kayak gitu. Apa saya sudah punya jiwa ke mau ibu-ibu yang cerewet ya, jangan-jangan. Wah ini makanya saya harus belajar terlebih dahulu sebelum menjadi orang tua. Jadi kita akan meminta atau mendengarkan ya tips dari Pastor Daniel Hadisien kayak gitu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, gimana sebenarnya caranya mendidik anak. Mendidik anak ya. Iya, betul. Mendidik anak itu gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Apa bedanya kalau kayak gitu? Ya, tidak ada bedanya. Oke. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sehingga pada masa tuanya dia nggak akan menyimpang daripadanya. Nah itu maksudnya apa sih? Kita garis bawahi kata didik. Nah kata didik ini di dalam bahasa Ibrani artinya mengabadikan, mengokohkan. Mengokohkan. Jadi didikan itu dikokohkan, diabadikan. Ya, menurut jalan yang patut baginya. Sehingga dia nggak akan menyimpang pada masa tuanya daripada jalan itu. Artinya apa? Ketika kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita pada masa-masa mereka balita, pada masa-masa remaja, dan pada waktu mereka dewasa. Lalu caranya bagaimana? Caranya didik mereka menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, kita garis bawahi kata didik dan tidak menyimpang. Nah, kita harus betul-betul memperkenalkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Sering-sering mengkondisikan anak kita. Harus sering-sering menasehati anak kita. Oh, ini tidak baik. Itu baik. Oh, itu tidak baik. Oh, ini benar. Ini berkenan. Itu kata mendidik. Mengabadikan. Ada proses kontinuitas. Terus-menerus. Ya kan? Tidak bisa sepotong-sepotong. Anak itu kadang ada orang tua juga agak aneh sih. Agak lain gitu ya. Anak nggak ngerti apa-apa. Contoh anak usia 2 tahun, 3 tahun. Ngerti nggak kamu? Ya, ini beras mahal kok makanan ditumpah-tumpahin. Ya, ini anak orang tuanya yang agak lain. Ya, karena apa? Ya, mana tahu anak seusia itu beras itu mahal dan yang lain-lain. Oleh karena itu mendidik anak butuh kesabaran. Orang tua yang tidak memiliki karakter Kristus biasanya juga akan menurunkan karakter yang kurang baik pada pribadi anak-anaknya. Karena sifat anak itu paling besar itu bisa dari bawaan genetik. Ya, kalau ditanya kenapa anakku nakal, anakku sulit, papa mamanya siapa, kakek neneknya siapa, masa kecilnya bagaimana, sifat genetik itu menurun. Kenapa? Sejak dalam kandungan Tuhan kan kenal kita. Nah, Tuhan membentuk kita dalam kandungan. Itu ada sifat-sifat nenek moyang yang diwariskan di sana.
Oleh karena itu faktor genetik. Faktor yang kedua adalah faktor internal di dalam keluarga. Apakah mereka itu ayah ibu ini sepakat di dalam pendidikan anak-anaknya? Oke. Nah, Sepakat seringkali itu nggak gimana? sepakat. Seringkali nggak sepakat. Sandra dan Widya nggak sepakat sama sekali. Satunya, papanya ketika anaknya nangis dikasih es krim, misalnya anak perempuan. Aduh kasihan, mamanya berkata, nggak boleh. Ya, tapi diam-diam dikasih gitu. Itu akibatnya apa, Kak? Akibatnya apa? Anak akan mencari yang mudah baginya. cari Dia akan celah. mencari pembelaan dari ayahnya. Ke papahnya aja karena dapat Atau hadiah. menghindari atau sebaliknya, papanya keras, mamanya permisif. Itu betul-betul susah. Oleh karena itu dua belah pihak ini harus seia, sekata, sepikir. Ya, membuatnya bersama-sama, mendidiknya juga harus bersama-sama dong. Harus akur dong. Seia, sekata, sepemikiran. Mau dibawa kemana masa depan anak ini. Harus dididik. Harus ada rule-rule yang jelas. Iya. Dan juga Pastor sekalian mau tanya. Jadi kan kita kan harus katanya tadi mendidik anak itu pada apa? Mendidik Sesuai anak firman, sesuai ya. dengan Sesuai dengan firman Tuhan. Firman kayak gitu ya kan, mengokohkan kayak gitu sesuai dengan juga mungkin tahap usia kan ada juga ya. Nah, sedangkan di remaja kayak gitu mungkin beberapa menemui kasus tuh remaja ya. Kebetulan kan juga sering bersentuhan itu dengan anak SMP, SMA gitu. Kalau remaja itu kan mereka lebih mendengarkan apa kata teman dan apa kata media sosial yang mereka tonton gitu. Gimana kalau misalnya kita mau memberikan inputan kayak gitu, nggak bener kayak gitu ya kan. Jadi gimana caranya supaya mereka itu bisa menerima kayak gitu inputan yang tersebut. Tadi saya berkata bahwa ada faktor internal yaitu keluarga, ada faktor eksternal yaitu lingkungan sekitar, dan sekarang yang paling parah sosial media. Anak kita dididik oleh sosial media. Oleh karena itu kembalinya adalah peranan dari orang tua. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini, lahir, dia adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia, punya sifat-sifat manusia juga. Nah, dia bahkan pada waktu usia remaja, dia dibawa ke bait Allah. Ya, artinya apa? Orang tua jasmani dari Tuhan Yesus itu melakukan prinsip-prinsip Taurat di dalam mendidik anaknya. Dan memperkenalkan kepada Taurat, memperkenalkan kepada kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Sekalipun Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan memberikan contoh didikan yang luar biasa. Artinya diperkenalkan kepada Taurat Tuhan. Diperkenalkan pada firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memperkenalkan Kristus semulai mereka sejak kecil. Sejak kecil. Supaya apa? Supaya itu tertanam. Itu menjadi perisai bagi mereka. Jadi pada waktu saya diperkenalkan Kristus oleh orang tua saya, itu menjadi perisai bagi saya. Nah, sehingga ketika remaja nakal-nakalnya ya jatuh tidak sampai tergeletak. Selalu ada firman Tuhan. Oh, aku pernah dibacain mamaku firman ini, ayat ini. Oh, aku pernah dibaca guru sekolah minggu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu tidak sampai tergeletak. Itu menjadi perisai buat kita. Tergeletak tuh maksudnya gimana, Pak? Tergeletak itu hilang. Akhirnya tidak bisa kembali lagi. Jadi firman itu akhirnya jadi pengingat ya ketika mau melakukan sesuatu itu sebenarnya salah, tapi kan ada firman itu gak sampai membuat anak ini akhirnya hilang ya. Betul. Seperti itu. Jadi firman itu berbicara pada waktu yang tepat. Nah, karena saya dididik pada waktu itu juga waktu sekolah minggu menghafal berapa pasal ayat. Walaupun itu dengan cara iming-iming ya, hadiah, dikasih permen, dikasih apa. Saya hafal ayat. Sehingga ketika saya berbuat dosa, detik saya berbuat dosa, ayat itu muncul. Tidak jadi seperti itu. Kadang juga sudah langsung buat dosa baru muncul ayat itu. Tetapi ada ayat-ayat yang kembali kepada Tuhan, yang menguatkan kita kepada pribadi Tuhan Yesus. Mengingatkan maksud saya kepada pribadi Tuhan Yesus. Oke, berarti jadi menjadi orang tua itu tidak boleh lelah-lelahnya untuk menyampaikan firman Tuhan setiap hari bahkan ya, Pastor. Betul. Iya. Jadi harus betul-betul anak dipersiapkan. Orang tua boleh marah nggak? Wajib. Tapi tidak boleh emosial.
Nah, gimana itu Emosional maksudnya begitu. caranya marah tapi nggak emosional, kan nggak greget gitu loh Pastor. Contoh, waktu anak saya kecil berbuat kesalahan yang sangat fatal, saya pukul, tapi pantatnya, bagian yang diciptakan untuk dipukul, ya, tetapi tidak untuk menyakiti, ya, hanya untuk membuatnya jerah. Oke. Biasanya dipukul sedikit aja anak-anak sudah teriaknya seperti disiksa. Ya, melolong-lolong, drama seperti itu. Itu calon bintang film. Semakin teriakannya. Nah, tapi ketika sudah selesai, seorang ayah atau seorang ibu yang mendidiknya harus memeluk. Memberitahu kenapa dia melakukan itu. Saya biasanya bilang, peluk sama anak-anak saya berkata, "Papa sayang, kamu jangan berbuat seperti ini tidak baik." Kenapa tidak baiknya? Dikasih tahu. Jangan cari tahu sendiri. Kebanyakan orang tua yang sudah emosional, didik, cari tahu sendiri. Dan begitu cari tahu sendiri, salah. Nah, oleh karena itu dididik. Diingatkan terus-menerus. Dibawa ke contoh, anak kan punya sifat kita ya. Iya. Ya, ketika remaja itu neneknya datang, misalnya seperti itu, bicaranya tinggi. Padahal ya saya tahu itu keturunan saya berarti sah gitu ya. Bicara sama neneknya tinggi. Akhirnya pada waktu kondisi tenang, jadi orang tua itu harus tahu sikon berbicara kepada anak. Ya, anak jangan pada waktu mereka memberontak, kita beritahu. Sudah selesai dulu, diselesaikan dengan kita pintar-pintar memanajemen waktu. Pada waktu kondisi tenang, kita bicara kepada anak kita. Apakah baik berbicara kepada nenek seperti itu? Apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Nah, sehingga mereka akan lebih mudah menyerap. Jadi mendidik anak kecil dengan orang remaja beda. Apa bedanya Pastor? Kalau dididik anak kecil memang kita harus mendisiplinnya. Berarti lebih disiplin ya. Lebih disiplin. keras gitu Bahkan kadang maaf bukan mengajarkan kekerasan, tidak. Saya tidak pernah memukul ya, tetapi hanya mengelus pantat gitu ya, itu pun sudah nangisnya nggak karuan. Udah ini calon Ya, artis lagi. seperti itu ya, sudah Bakat sudah bisa drama. Kadang dijewer dikit, padahal yang nggak sampai merah gitu ya, kalau sampai membunuh atau mencelakakan. Seperti Karena saya ada orang kan sampai jewer. dijewer sampai Sampai merah, ini, Pastor, sampai bengkok. sampai bengkok. Ya, itu kan sudah orang tuanya agak lain itu. Harus dibawa untuk konseling. Iya, Nah, sudah bertobat ya, ketika sudah tahu dasar-dasarnya, remaja beda lagi. Remaja nggak bisa dengan kayak dipegang pantatnya. Wah, ngawur itu. Terus dijewer, dia akan lebih terluka. Dia akan terluka sekali. Oke. Nah, oleh karena itu kita berbicara. Berbicara empat mata. Ambil momentum yang tepat. Biasanya waktu makan. Nah, ketika perut dikenyangkan, ya hati lebih tenang, kita input bicara seperti itu. Jangan pada waktu dia sedang emosional. Ketika dia sedang emosional, kita masuki pembicaraan itu sia-sia. Dia akan merasa bahwa papa nggak ngerti aku, mama nggak ngerti aku. Seperti itu. Ya, kita balas juga, papa mamanya juga ikut emosi. Memang aku nggak ngerti kamu, yang ngerti cuma Tuhan. Repot. Benar itu. Akhirnya Tips Pastor ya kan, tadi kan banyak berarti orang tua ini harus sabar, Iya, harus mendidik didik itu, sesuai firman. iya disiplin dan sebagainya. Tapi gimana sih Pastor menjadi orang yang sabar itu Pastor ya? Kadang kan kita bilang sama orang tua, iya sabar ibu kayak gitu, iya Miss atau misalnya iya Kak kayak gitu. Tapi kan saya ini ketemu anaknya tiap hari kayak gitu. Betul. Biasanya kan disarankan, orang tuanya balik iya juga sih kayak gitu. Nah itu. memang dulu saya pernah mengalaminya. Ketika anak saya diajari mata pelajaran tertentu waktu TK, waktu SD, ibunya sudah mulai tidak sabar karena tidak bisa-bisa. Nah, saya tampil sebagai pahlawan. Saya berkata bahwa mendidik anak itu seperti ini. Tidak boleh dengan kekerasan. Ya kan, saya didik pertama, tetap nggak bisa. Didik dua nggak bisa. Nada saya mulai tinggi. Nggak bisa.
kelima kali saya teriak, kamu gini aja nggak bisa sih, gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu lebih mudah memang berbicara, tetapi ketika kita tahu salahnya mudah. Iya, Seperti itu. Gimana itu salahnya? Contoh, anak itu mencari perhatian, dan itu nanti kita pokok bahasan lebih dalam ya. Ternyata pada waktu pembentukan selama 9 bulan di rahim itu menentukan sifat anak. Ibunya yang takut ditinggalkan suaminya itu akan menurunkan ketakutannya pada anak. Jadi kita harus menyelidiki apa yang terjadi di 9 bulan awal itu. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Karena 9 bulan pertama, anak itu, janin itu menerima emosi dari ibunya. Kalau ibunya bawaannya tertawa, kemungkinan besar dia menjadi happy, gitu ya. Yang penting ada sebabnya Iya. saja. Kalau Bukan nggak nggak ada sebabnya. Itu gila itu. Bahaya sekali. Tapi itu nanti ada. Kita biasanya mendidik ya, orang tua. Contoh, misalnya di dalam 9 bulan pertama mau digugurkan. Biasanya anaknya bisa muncul sebagai pemberontak. Ya, ada ketakutan-ketakutan. Takut ditinggalkan. Atau sebenarnya mau keguguran, tapi ibunya nggak gugurin. Tapi karena kandungan lemah. Kandungan lemah, ibunya nggak gugurin sama sekali. Sayang banget sama anak ini. Dia akan nempel banget sama papa mamanya. Itu dari pengalaman konseling saya. Sehingga itu saya jadikan sebuah metode penelitian kecil-kecilan. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa kok anaknya ngalem? Ternyata dia pernah punya riwayat hampir keguguran. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan sehingga dia tetap lahir. Bawaannya tuh ngalem, sayang, udah gede itu orang Jawa bilang ngintil terus, seperti itu. Itu juga ada peristiwa traumatik mungkin pada waktu dia di janin. Nah, oleh karena itu Tuhan memberikan pengetahuan. Ada terobosan-terobosan untuk betul-betul mengetahuinya. Nah, terus ibunya menerima KDRT dari suaminya. Nanti kita bahas juga tentang pernikahan dan KDRT ya. Apa jawaban firman Tuhan? Lagi in. Iya, kayak gitu. Kan banyak orang bilang kan, wah istri ya harus taat, tunduk, dipukul tanda hormat, tunduk. Wah ini ngawur ini. Padahal bukan seperti itu firman Tuhan. Oh bagaimana kalau gitu nggak boleh bercerai sampai mati pun nggak boleh bercerai. Apa kata firman Tuhan? Nanti kita bahas. Jadi Ya, dinantikan ya. dinantikan topik gitu. berikutnya. Karena itu penting sekali. Karena banyak orang hanya mencomot, suami itu hanya mencomot satu ayat. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Nah, kita harus jelas. Nah, kita kembali kepada anak itu tadi ya. Nah, kita memberikan yang namanya harus mengerti kenapa anak ini berbuat demikian. Dengan mengetahui penyebabnya, dengan meminta hikmat tuntunan Tuhan, saya percaya anak itu bisa dididik dengan baik. Contoh anak menerima KDRT, ya dibentak sama suaminya. Dibentak, anak itu kan jadi keras. Kalau tidak jadi penakut ya jadi kerasnya luar biasa. Nah, itu perlu pelayanan yang namanya pemulihan. Nah, banyak orang yang punya pemikiran seperti kasih Kristus tuh sudah cukup buat kita. Artinya ya sudahlah, kalau buat salah nanti ya sudah Tuhan akan membereskan sendiri. Saya kurang sependapat. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu itu diciptakan bagi dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Betul kan? Seperti itu. Tapi Tuhan memberikan kita pengetahuan hikmat untuk melakukan yang menjadi kehendaknya. Jangan dikit-dikit biar Tuhan saja. Jangan dikit-dikit biar Tuhan saja. Seperti kita itu. harus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Betul. Menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan ya. Mendidik anak dengan kasih Tuhan. Itu kayaknya nggak mudah sih ya. Butuh kesabaran tingkat tinggi. Ya, karena bertemu dengan anaknya setiap hari gitu ya. Berarti termasuk anak tantrum juga ya harus dengan kesabaran itu ya, mengetahui asalnya kenapa mudah. Contoh faktor genetik ternyata anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Autism, PPD-NOS, dan begitu banyak. Nah, biasanya kita lihat dulu, kita doakan dulu. Penyebabnya kenapa? Apakah penyebabnya karena waktu di kandungan? Atau faktor-faktor pencemar
ya kan? Atau dosa orang tuanya, seperti itu. Selalu ada konsekuensi di dalam dosa. Di dalam konseling saya, orang yang melakukan seks sebelum nikah dan punya anak, itu ada akibatnya ternyata. Anaknya bisa jadi pemberontak, anaknya selalu ada harga yang harus dibayar dari sebuah dosa. Walaupun bersama Kristus kita menanggungnya. Ya, Tuhan sudah menyelesaikannya memang. Pasangan ini udah bertobat nih misalnya Pastor, sebelum memiliki anak. Yes. Tapi tetap ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Oleh karena itu, ketika orang yang pernah melakukan hubungan suami istri mau menikah, biasanya saya layani mereka untuk mengakui, melepaskan, minta ampun sama Tuhan, diteguhkan pernikahannya. Kenapa diteguhkan? Tidak diberkati. Karena sudah terjadi pernikahan tanpa berkat itu. Persetubuhan kan perkawinan tanpa berkat. Iya. Seperti itu. Oke, kalau begitu jadi mendapatkan insight baru nih kita ya. Kayak gitu ya. Lebih dalam ya daripada sekedar Iya. cuman anaknya tantrum terus habis itu harus gini doang. Kita harus cari tahu sampai ke akar kenapa anak itu sampai Betul. seperti Iya. itu. Karena saya menemukan rahasia kekayaan firman Tuhan itu luar biasa. Pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Betul. Sehingga ketika kita bisa menyelidiki penyebabnya, anak itu akan mengalami pemulihan. Wah, ya. Jadi sangat dibutuhkan hikmat dari Tuhan Betul. ya. Saya pernah melayani satu anak remaja autism. Tapi setelah diselidiki, itu penyebabnya karena dosa keturunan. Ketika didoakan, orang tuanya terima sungguh-sungguh Tuhan, terjadi pemulihan yang luar biasa. Luar biasa. Ya. Anaknya jadi gak autis lagi, Pastor. Ada perubahan yang signifikan. Luar biasa ya. Memang dahsyat ya. Tuhan Iya. kita itu adalah Tuhan yang Hebat luar Tuhan biasa. kita. Yes. Nah, oke, kalau gitu ya buat Bapak Ibu semuanya semangat ya untuk terus mendidik anaknya di dalam kasih Kristus, terus mendisiplinkan, jangan lelah kayak gitu. Sekalipun mereka tantrum, coba digali Iya, dulu digali. kayak gitu ya kan. Atau langsung dengan Pastor Daniel ketemu. Iya. Konseling, Iya. nonton podcast kita kayak gitu. Iya. Ya. Dan tadi Pastor juga katakan bahwa rahasia semuanya itu ya hikmat dari Tuhan kayak gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan hikmat dari Tuhan. Iya, kayak gitu. Makanya kita harus kaya di dalam Tuhan, gitu ya kan. Nonton podcast kita tentang kekayaan. Ya. Oke. Oke, mungkin ada juga Pesan-pesan pesan-pesan buat buat teman-teman teman semua, Bapak Ibu ya, Ya. yang menonton. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jangan letih mendidik anak. Saya tahu mendidik anak itu sangat berat. Apalagi punya anak-anak yang karakternya super. Ya, oleh karena itu kita tetap andalkan Tuhan. Perkenalkan mereka pada kasih Kristus. Saya percaya ketika mereka mengenal Kristus, karakter mereka akan diubahkan. Yang berikutnya, emosi boleh, sedih boleh. Tapi kita tidak boleh terbawa kata-kata kutuk. Kita mengutuki mereka. Lihat masa depanmu, kamu pasti jadi orang celaka kamu kalau kayak gini. Kita sudah kutuki mereka. Tapi kita tetap mendoakan setia. Karena doa kita akan berbuah pada waktu Tuhan. Oke, Yes. luar biasa.